Jangankan mendekat, tidak mendekat saja Anies sudah digerpol ya, agar tidak bisa lolos ya, mendaftarkan sebagai calon presiden. Jumpa lagi di Dialog Rumah Restorasi Indonesia, sebuah program yang cemerlang dari anak bangsa untuk melakukan sebuah perubahan Indonesia yang lebih baik lagi. Pemirsa, Rumah Restorasi Indonesia malam ini kembali saya Hendrik Arhasiki berjumpa dengan figur yang aktif, merupakan pengamat politik, pengamat hukum, ya, yaitu Bung Andi Wahyudi Saputra. Hadir kembali. Saya ingin memulakan nih, Bung Andi dengan jawab. Saya hanturkan dari 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran Bung Andi hari ini sangat kita butuh karena untuk mendapat pemahaman yang utuh. Utuhnya apa? Tentang konstelasi, politik, hukum, tentang kenegaraan Indonesia lah, Bung Andi. Ya kan, ini sudah pukul 12 malam lewat. Dan nyaris setengah 1 nih Bung Andi, pada esok hari Rabu tanggal 6. Nah, tentunya kita ingin mengganti hari dengan menyajikan sebuah Sudah berganti hari. Kan? Nah, kita ingin memberikan sebuah wacana yang menyegarkan untuk bangsa. Nah, Bung Andi, saya ingin masuk begini. Ini kan yang kenapa kita bicarakan ini karena ini yang mula-mula bahwa sekarang itu sudah ada penetapan di kalangan koalisi perubahan, yaitu Anies Baswedan sebagai presiden, calon presiden bagi koalisi perubahan itu menetapkan ataupun memilih Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB itu menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Andi. Nah, tapi yang lebih menarik ini sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan di media, di masyarakat segala macam itu tentang terkait dengan sprindik hukum bagi Muhaimin. Nah, itu kita lihat bagaimana dari segi faktor politik. Kan kalau kita tahu dulu itu kan mendekati pemilu, sekarang kan itu hal seperti itu dihentikan atau tidak. Gimana menurut pandangan? Ya, memang tidak ada satu regulasi ya, atau produk perundang-undangan yang menyangkut pada adanya satu petunjuk bagi aparat penegak hukum untuk memeriksa caleg, cagup, ya maupun capres yang akan berlaga di dalam pemilu. Karena apa? Karena pemerintah itu sendiri juga tidak bisa mengeluarkan perangkat perundang-undangan karena di undang-undang pemilu sendiri itu juga tidak diatur. Apalagi domainnya adalah domain penegakan hukum. Nah, tapi ya Kejaksaan Agung membuat terobosan ya, dengan membuat satu edaran kepada aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Agung, kepada para jaksa dan penyidik-penyidik di lingkungan Kejaksaan Agung untuk tidak memeriksa ya kasus-kasus hukum atau perbuatan-perbuatan hukum bagi caleg, cagup maupun capres ya, selama ya mengikuti proses tahapan pemilu. Dan ya edaran daripada Jaksa Agung ini juga diamini, diikuti oleh Polri. Hanya saja juga memang yang aneh ya, ada pemeriksaan kemarin ya kepada Caimin. Nah, alasan daripada KPK ya yang melakukan pemeriksaan itu karena KPK telah mengeluarkan sprindik pada bulan Agustus. Nah, itu yang pertama. Jadi pemeriksaan itu tidak berkaitan dengan ditetapkannya atau dideklarasikannya Caimin sebagai
cawapres daripada koalisi perubahan dan persatuan. Yang kedua juga, ya argumentasi KPK adalah bahwa penetapan sprindik itu bukan satu yang sah dan kewenangan daripada penyidik karena yang bersangkutan yaitu juga belum ditetapkan ya oleh KPU sebagai cawapres peserta pemilihan presiden. Nah, jadi dua argumentasi hukum ini yang menjadi alasan KPK untuk memeriksa. Nah, sementara substansi daripada objek perkaranya atau objek kasusnya adalah yaitu pengadaan sistem pengawasan PKI. Itu memang terjadi pada tahun 2012. Jadi kita ikuti saja. Misalnya ini apakah memang KPK bermain politik? Karena juga memang menjadi aneh. Ya, saya pribadi juga melihat KPK ini mengada-ada. Bahkan lebih cenderung ya kesannya adalah bermain politik, quote unquote ya, bermain politik. Karena ya itu menyasar kepada Caimin yang sebelumnya itu sudah dilekatkan atau diduetkan untuk pasangan kepada Prabowo. Nah pertanyaannya apa? Kenapa pada saat jauh hari atau sebelum juga Caimin bergabung kepada Gerindra, ya, itu dilakukan pemeriksaan. Nah, naga-naganya sepertinya juga ada sesuatu yang dikejar oleh KPK. Tapi yang dikejar itu bukan kepada perkara kasusnya atau kasusnya itu sendiri, tetapi di balik itu ada kesan kuat, ya ada dimensi politiknya lebih kentara. Nah, memang kembali saya ingin kayak pengulangan ya. Ini kan kuat sekali dengan nuansa. Apakah misalnya KPK itu tidak bisa melakukan logika yang sebaliknya untuk menjaga kondisivitas dalam suasana menjelang Pilpres nanti? Tidak ada itu seperti aturan ataupun edaran dari para pimpinan untuk memberikan masukan kepada penyidik. Apa penyidik itu bisa berjalan sendiri tanpa ada berkoordinasi dengan para penyidik? Kalau alasannya maka itu kan kewenangan penyidik misalnya. Ya, sebenarnya juga bisa seperti yang dilakukan oleh Jaksa Agung. Ya, entah itu dimotori atau diinisiasi oleh Jaksa Agung sendiri atau Kapolri atau Ketua KPK. Mereka berembuk melakukan koordinasi, menyepakati ada satu aturan ya atau standar baku bagi pemeriksaan terhadap caleg, cagup maupun capres. Ya, selama ya, proses tahapan pemilu itu berlangsung, itu mesti ada, ya. Karena apa? Ada suatu kepastian hukum. Karena seperti kalau misalnya tidak ada standar baku tentang pemeriksaan, dikhawatirkan ya justru pemilu yang berkualitas jurdil ya itu tidak bakal terjadi karena bisa saja ya para kandidat itu melakukan black campaign dengan menyebarluaskan yang hoax atau satu isu yang sebenarnya tidak punya kekuatan hukum untuk menyerang kandidat lain. Nah ini yang dikhawatirkan sehingga pada gilirannya akan juga berpengaruh kepada perolehan suara atau masyarakat juga akan mencap atau menstigma ya kandidat-kandidat tertentu sebagai koruptor. Padahal ya proses atau tahapan penegakan hukum
terutama dalam tindak pidana, harus dimulai pada penyelidikan. Ya. Tetapi di masyarakat awam atau di masyarakat kita biasanya baru dipanggil kepada penyelidikan sudah distigma bahwa sudah melakukan tindak pidana korupsi. Iya, itu ya. Maka itu pentingnya adalah harus ada standar baku pemeriksaan yang disepakati oleh pimpinan ketiga lembaga penegakan hukum ini ya terhadap caleg, cagup maupun capres, sehingga ya kekhawatiran seperti tadi saya sampaikan itu tidak terjadi. Nah, karena kan di tengah kampanye tiba-tiba muncul ini koruptor atau ini, padahal baru tingkat pemeriksaan. Sementara di dalam domain hukum, ya pemeriksaan itu suatu hal yang wajar karena hanya diminta untuk keterangan. Nah, ya dia hanya bersikap sebagai saksi sebenarnya. Dan proses daripada pemeriksaan kepada penyidikan itu cukup waktu yang panjang karena dilihat juga ya objek kasusnya atau perkara yang diduga ya mengandung unsur perbuatan korupsi terhadap satu peristiwa hukum itu banyak saksi-saksi ya bisa minimal itu bisa 30 saksi. Nah 30 saksi biasanya itu memakan waktu sampai 3 bulan. Iya. Ini sosok Muhaimin ini menarik. Karena kan sebelumnya Muhaimin itu ada di koalisi sebelah yang bersama dengan Prabowo. Kan mungkin ada semacam nuansa-nuansa sesuatu. Coba ceritakan mungkin mana lebih tahu ini. Ya, karena memang ya kasus hukum yang menjerat Caimin itu kita ketahui pada tahun 2012 ya yang populer dengan kasus kardus durian. Nah, ya waktu itu ada gratifikasi ya yang ditengarai ya ada sejumlah uang yang ditaruh di dalam dalam kardus durian yang disampaikan itu isi durian. Nah, untuk kasus tersebut sejatinya itu sudah dikeluarkan atau diterbitkan SP3 oleh KPK ya, karena tidak ditemukan satu bukti yang cukup. Nah, atas penerbitan SP3 itulah ya LSM Maki mencoba melakukan pra peradilan, tetapi dikalahkan. Nah, artinya gugatan pra peradilan yang dilakukan oleh Maki itu ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya kalau kita lihat juga memang menjadi aneh. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa semestinya kalau misalnya penyidik KPK ingin melakukan pemeriksaan terhadap Caimin ya, untuk kasus ya, sistem pengawasan di Kemenaker, ya, TKI, itu jauh hari sebelumnya. Karena cukup waktu yang panjang. Ya. Kalau dilihat daripada misalnya tempusnya itu 2012, ya, itu kan cukup panjang. Ya. Atau setidaknya kalau misalnya didengar untuk menjegal Caimin, ya pada saat bergabung pada Prabowo, nah, tapi kan tidak dilakukan. Baru bulan Agustus kemarin sprindik itu keluar. Ya. Nah ini menjadi aneh. Apakah ya ini KPK itu ya walaupun dikatakan bahwa ini murni ya penegakan hukum, tetapi kesan kuat ya aroma yang kuat yang diterima oleh publik adalah ketika Caimin itu bergabung dengan koalisi KPP. Nah, kenapa kok pada saat sebelumnya dengan bergabung dengan Gerindra itu tidak dilakukan? Nah, apakah memang ya Caimin ini memang diterima pada saat itu untuk menjadi cawapresnya Prabowo, tapi bisa juga ya KPK digunakan alat ya publik akan menilai atau menganggap
ini alat KPK untuk menyingkirkan Caimin dalam koalisi KKI. KKI, koalisi sama Gerindra. Gerindra. Iya. Nah, karena di tengah perjalanannya koalisi bersama Gerindra itu terutama dengan masuknya PAN dan Golkar. Nah, itu memang ada gelagat ingin menyingkirkan Caimin. Karena ada gelagat juga, ada beberapa nominator untuk masuk cawapres, seperti misalnya Erlangga, Erick Thohir, dan bahkan yang terbaru ya isunya adalah akan masuknya Gibran untuk disandingkan kepada Prabowo sebagai wakil presidennya, calon wakil presiden. Nah, sementara satu sisi Caimin itu melakukan manuver, menuntut untuk dilakukan deklarasi, secepatnya lakukan deklarasi. Tetapi selama sebagai cawapres. Nah, tapi selama 1 tahun itu tidak dilakukan. Malah ya seperti pengakuan Caimin di waktu-waktu terakhir pada saat ulang tahun PAN, ya Partai Amanat Nasional, Caimin itu kaget. Kok ada perubahan dari KKI menjadi Indonesia Maju, Koalisi Indonesia Maju. Merubah. Koalisi kebangsaan ya. Ya. Nah, perubahan itu dirasakan oleh Caimin tanpa dilakukan diskusi ya atau pemberitahuan. Tiba-tiba aja. Nah, kesan kuat ini ya ditangkap oleh Caimin bahwa dia akan disingkirkan. Karena koalisi kebangsaan Indonesia, kebangsaan hilang nih. Hilang. Nah, menjadi koalisi Indonesia Maju. Nah, terus kesannya kedua ya adalah pemeriksaan sprindik bulan Agustus. Nah, itu kan sebenarnya tempusnya atau temponya itu kan berdekatan antara perubahan dari KKI menjadi KIB. Nah, itu kan sangat sama ya terjadi pada saat bulan Agustus. Nah, maka itu kesan pemeriksaan ini begitu kuat. Jadi dengan alasan negara ada pemeriksaan inilah sehingga Muhaimin menjadi tidak nyaman untuk diterima. Iya, artinya karena ada pemeriksaan itulah. Image-nya jadi negatif. Ya, seandainya kalau kita berandai ini, kalau saya melihat kalau misalnya Caimin tetap ya tidak di dalam koalisi KPP, ya tidak bersama dengan Mas Anies, ya dengan ada pemeriksaan itu terus berjalan, ya menjadi alasan untuk koalisi Indonesia Maju untuk menolak Caimin. Karena ini dalam proses pemeriksaan dengan alasan ya patut diduga ya keterlibatan. Nah, ini yang dirasakan ya oleh Caimin dan dibaca oleh publik. Ini hanya untuk alat atau instrumen menyingkirkan. Ini semacam ada alasan untuk mengganti. Karena ada proses hukum memberikan efek yang tidak baik. Iya. Citranya. Makanya jadi ramai kan. Ada kembali lagi banyak yang produk-produk yang viral itu bahwa Muhaimin mungkin lagi tentang masalah kardus durian itu ya. Seperti itu. Pemirsa, cukup menarik apa yang kita perbincangkan dengan Bung Andi pada dini hari ini pada tanggal 6 September 2023. Kita hentikan dalam sesi ini, nanti kita akan kembali lagi untuk kita istirahat sejenak. Bung Andi.
balik ke dialog rumah restorasi Indonesia. Bukan ini merupakan sebuah gagasan tentang pergantian orde ke arah orde restorasi untuk perbaikan Indonesia masa mendatang. Ini ada juga peristiwa terbaru dan di mana berkawinnya ini antara Anies dengan Muhaimin. Jadi sudah pindah koalisi. Muhaimin udah pindah koalisi, udah bergeser ke bersama dengan Anies, dan juga kan itu kan peran Pak Surya Paloh juga cukup kuat di situ ya. Nah, ini coba Bung Andi lah membahasakan bagaimana nih menganalisanya lah, gitu. Ya, kalau saya lihat dengan masuknya atau Caimin itu bersama dengan Anies, ya, saya mengartikannya sebagai sesuatu yang memang blessing in disguise. Ya, semuanya adalah tangan-tangan Tuhan. Karena apa? Karena sejak tahun 2021, ya, itu ada pesan dari Kiai Besar, Kiai Hos dari NU, Kiai Khalil Asad. Ini anak daripada Samsul Arifin. Siapa tuh sama? Salah satu, ya, dia bekas ketua NU, Kiai Besar NU. Nah, waktu itu berpesan kepada Caimin untuk, ya, bisa dalam pemilu 2024 berpasangan dengan Anies. Oh, jauh waktu. Karena kewibawaan dan kebesaran Kiai Khalil, ya, ini diinterpretasikan oleh Caimin sebagai pesan dari langit. Nah, seperti yang disampaikan juga oleh Caimin, ya, pernah diceritakan kembali oleh Caimin bahwa dia sendiri juga kebingungan bagaimana membumikan pesan ini, pesan dari langit ini menafsirkan. Iya, menafsirkan. Nah, maka itu, ya, dia mencari cara. Nah, nggak mungkin bisa bergabung kepada Anies. Karena pada saat itu yang pertama, ya, Anies sendiri juga masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Terus yang kedua, selepas menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies itu masuk ke koalisi perubahan, ya, dan persatuan. Nah, perubahan koalisi KPP ini dimaknai, ya, atau dilabelisasi oleh pemerintah ini sebagai oposisi, karena memang dua pendukung atau dua pengusung ini adalah partai-partai yang selama 10 tahun beroposisi, dan Nasdem dianggap membalelo juga pada dia keluar daripada koalisi pemerintah membentuk KPP. Nah, tentu bagi Caimin, ya, sulit untuk bisa mendekati Anies. Nah, karena siapapun yang mendekati Anies, ya, jangankan mendekat, bahaya laten. Nah, bahaya laten, artinya akan mendapat juga gangguan-gangguan. Maka itu jangankan mendekat, tidak mendekat saja Anies sudah digerpong, ya, agar tidak bisa lolos, ya, mendaftarkan sebagai calon presiden. Nah, beberapa case misalnya kita lihat, ya, dari kasus, ya, Formula E, JIS, ya, itu kan nampak kentara sekali, ya, itu ada suatu penyegalan. Nah, maka itu bagi Caimin sulit untuk mendekati. Lalu kemudian kalau kita kaitkan dengan tadi, ya, sementara koalisi dengan Gerindra, ini Caimin juga merasa tidak nyaman. Nah, ini apalagi setelah masuknya Golkar dan PAN. Nah, ini ada gelagat untuk menyingkirkan karena ada nominator lain yang akan dijadikan sebagai cawapres Prabowo. Ya, misalnya ada Erick Thohir, ya. Terus pas itu ada terakhir Mas Gibran yang akan
akan disandingkan. Nah, gelagar-gelagar ini juga dibaca. Nah, maka itu setelah acara ulang tahun PAN, Caimin itu ya langsung mencoba mendiskusikan kepada pengurus-pengurus di PKB dan Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, yang menarik juga ya waktu di Mekah ya perjalanan haji itu Kiai Thaiful dari Purworejo itu juga menitipkan kepada Caimin untuk berpasang kepada Anies. Nah, Anies sendiri juga melakukan pengakuan yang diceritakan kembali bahwa di bandara Surabaya pernah dicegat oleh utusan dari Ustaz Kiai dari Thaiful untuk bisa berpasangan. Nah, rangkaian-rangkaian ini sebenarnya satu yang gas, ya. Semuanya terjadi tanpa ada satu perencanaan dan rekayasa alami. Nah, maka itu ketika terjadi kebuntuan ya untuk mencalonkan cawapres dari KPP, itu kan sempat mengalami kebuntuan. Nah, sampai kalau kita lihat ya Anies sendiri juga sempat hopeless bahwa wah ini nggak akan jadi nih karena antara Nasdem dan Demokrat itu sama-sama ngotot. Nah, maka itu penundaan sementara dari Demokrat itu terus menekan akan segera. Ya, ada tanggal 3 September ada misalnya ini. Terus sementara Nasdem menahan untuk tidak terburu-buru. Tetapi di sela-sela itu rupanya juga SP bermanuver mencoba ya mendekati Caimin setelah mengutus Mat Ali ya pada satu malam tiga hari yang lalu ya itu ketemu mereka antara Surya Paloh dengan Caimin. Nah, ditanyalah pada saat itu. Nah, Caimin yang waktu itu lagi gundah dan juga merasa disingkirkan. Nah, sementara Anies yang sempat hopeless. Nah, itu ditemukan dan pada saat itu dikonfirmasi oleh SP kepada Caimin untuk menjadi itu langsung katakan kita terima. Tetapi harus dibicarakan dulu. Nah, waktu itu malam itu SP mengasih batas waktu sampai jam 1 malam. Nah, selama 2 jam Caimin dan pengurus PKB mencoba mengontak seluruh Indonesia, termasuk juga kiai-kiai, dan diterima. Nah, memahami dan menyetujui itu bahasa daripada kiai-kiai host di kalangan NU untuk bergabung. Nah, ini semua rangkaian ini sekali lagi ya saya melihat bahwa ini bukan rekayasa. Jadi memang petuah atau pesan dari langit dari Kiai Khalil itu terjawab. Terjawab pada satu waktu yang tidak diduga, ya tidak direncanakan oleh masing-masing berproses. Selanjutnya juga, ya kenapa misalnya senyap, ya karena memang pada saat itu SP beranggapan kalau nggak didahului, ya dikhawatirkan, ya ini Caimin ini diambil ya atau tetap berada di dalam koalisi dengan Gerindra. Tapi kalau misalnya diumumkan atau dirundingkan dengan parpol koalisi KPP itu makan waktu yang lama dan sudah barang tentu ya SP melihat ada ganjalan psikologis yang selama ini dialami di internal KPP, yaitu penolakan juga dari Demokrat. Nah, karena Demokrat rupanya juga telah memasang harga mati AHY sebagai cawapres Demokrat. Nah, maka itu pada saat tidak diterima,
Terus pada saat terjadi hopeless, itulah keberkahan dan keberuntungan dengan masuknya dan atau Caimin menerima tawaran untuk menjadi Tapi kalau cawapres. Demokrat bersabar mungkin ada kemungkinan lain pula ya. Ya, kalau misalnya bersabar seperti yang dilakukan oleh PKS, misalnya, ada dua hal misalnya yang terjadi. Yang pertama, ya proses untuk penentuan itu akan berjalan alot. Nah, sementara tahapan pendaftaran itu semakin dekat. Iya. Terus yang kedua juga, ya bahwa kalau misalnya bersabar dan akhirnya Demokrat akan menerima, mungkin sekarang Demokrat juga tetap ya solid di dalam KPP. Nah, tetapi kan faktanya lain. Iya. Demokrat menyatakan keluar dan tidak lagi mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat presiden. Iya. Nah, yang terjadi apa? Apakah memang Demokrat bisa berkoalisi dengan PDIP atau berkoalisi dengan KIB, Indonesia Bersatu? Tapi ya hemat saya ini agak sulit dua-duanya. Secara psikologis, walaupun ya di permukaan ini telah ada kelembutan ya, yang tadinya berkeras ya antara hubungan Megawati dengan SBY ya dengan bertemunya antara Puan ya Maharani dengan AHY dalam 2 kali kesempatan, itu juga jangan dimaknai bahwa Megawati bisa menerima. Nah, karena dua-dua ini menaruh ya dendam, kalau dikatakan dendam yang begitu berkepanjangan. Nah, satu sisi kalau Demokrat ya berkoalisi dengan Prabowo itu juga tidak mungkin, karena yang pertama kalau kita lihat dulu waktu masih di Akmil, Prabowo sempat memukul Gitu ya. memukul SBY. Terus yang kedua, SBY adalah salah satu jenderal di dalam Dewan Kehormatan Militer yang memecat Prabowo pada kasus penculikan. Nah, terus yang ketiga, ya pada tahun 2019, ya itu begitu kuatnya, begitu susahnya, ya, Demokrat berkoalisi kepada Gerindra untuk menjadikan Prabowo sebagai calon presiden. Nah, walaupun itu terjadi tapi last minute, dan itu juga kita lihat ya sikap Demokrat itu pasif ya dalam memenangkan Prabowo. Nah, jadi ya kesulitan-kesulitan ini yang dirasakan sekarang. Seandainya ya Demokrat bertahan, mungkin ya dia bisa melakukan bargaining politik ya kepada Nasdem, terutama kepada Nasdem ya untuk meminta berapa jatah kursi ya untuk kepada AHY. Nah, dengan demikian ada sharing yang lain. Ya. Nah, di tahun 2029 ya AHY sendiri sudah matang. Ya sudah matang ya bisa berlaga lagi dalam Pilpres tahun 2029. Tapi ini kan tidak dilakukan, malah yang terjadi adalah ya sumpah serapah terhadap Anies. Ya. Nah, inilah yang perjalanan sehingga sampai sekarang ya pasangan Anies dan Caimin itu lebih prospektif ya dan lebih bisa diterima daripada pasangan-pasangan yang lain. Kalau dari segi daya keterpilihan, daya pengaruh antara sosok Muhaimin dengan AHY bagaimana? Kalau di Pilpres memang kalau dalam secara faktual dan pengalaman memang tingkat elektabilitas ya Anies di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu rendah sekali. Kalau antara Muhaimin dengan AHY?
Iya, itu karena rendahnya itu, maka seperti yang dipesankan Kiai NU kepada Anies ya, bahwa meminta berpasangan dari calon Nahdliyin itu dalam rangka juga untuk menetralisir dan menambah kekuatan elektabilitas ya elektoral Anies di dua daerah tersebut. Nah, sementara ya untuk mengukur kekuatan Demokrat atau AHY ini untuk sekarang ini belum bisa. Ya, kenapa belum bisa? Karena sedari tahun lalu sampai sekarang Anies tidak pernah diajak turba Ya. oleh AHY kepada kantong-kantong Demokrat yang ada di Pacitan, Pasuruan, ya, atau di belum difasilitasi. Ya, sebenarnya itu untuk mengukur bagaimana ya koktail efek yang diterima oleh Nasdem. Ya, melakukan turba ke daerah-daerah ternyata juga naik. Tapi ini tidak dilakukan. Sehingga untuk mengukur ya sejauh mana misalnya tingkat elektabilitas antara AHY dengan Muhaimin, itu jelas Muhaimin. Kenapa? Muhaimin aja di Jawa Timur itu PKB nomor 1, meraup suara ya itu sekitar 3,6 sekian persen juta ya. Nah, sementara nomor 2-nya PDIP. Nah, sebaliknya di Jawa Tengah PDIP nomor 1 ya. Nomor 2 adalah PKB. Nah, apabila ini diinstruksikan ya, seluruh caleg-caleg PKB untuk mendukung Anies dan Caimin, nah, begitu kuatnya caleg-calegnya, apalagi dengan dukungan Kiai. Nah, sementara dengan AHY ya kita masih meraba kekuatan realnya. Kalau tahun 2019 ya itu Demokrat itu hanya nomor 3. Nah, di Jawa Timur itu lebih rendah, di Jawa Tengah, maaf, itu lebih rendah lagi, dan nomor 5. Nah, tentu ya untuk menggapai kekosongan elektabilitas elektoral, maka siapapun ya yang pemain-pemain politik ya akan mengambil yang paling menguntungkan. Maka itu dalam hal ini adalah Caimin yang punya kantong-kantong suara yang jelas, enclave ya, artinya kantong-kantong suara yang memang sudah pasti. Baik, Bung Ani, cukup menarik nih perbincangan kita. Nanti pada kesempatan yang lain kita bisa lebih menganalisa lebih mendalam, perspektifnya lebih luas ya. Karena ini dinamika politik akan terus bergerak. Nanti belum lagi nanti ada mungkin 2 lagi bakal calon yang akan punya dinamika seperti calon yang pertama ini yang sudah menemukan pasangannya. Nanti ada Prabowo, siapa ini pasangannya? Ada Ganjar, siapa nih pasangannya kan? Nah, itu nanti juga akan ada dinamika informasi-informasi yang baru yang kita dapatkan. Baiklah, pemirsa Rumah Lestari Indonesia, kita sudahi perbincangan yang menarik dengan Bung Andi Wanerin Saputra ini. Kita lanjutkan pada dialog mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.